Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima ashabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Tsumma qala aidan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqasuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu keluarga besar SD Muhammadiyah Peti kampus 2 semua muridnya berapa ini? 500. Berarti sekitar 20 rombel ya? 22. Ini di Jogolangan juga baru merintis SD MPK, baru akan meluluskan tahun ini. Tahun kedua. Sini tahun kedua. Jogolangan. Ya. Awal dari perintisan juga sama, berdarah-darah, tidak punya modal. Tapi Allah memberikan kemudahan dengan kesungguhan kita di dalam beramal. Maka di setiap usaha yang dikelola oleh persyarikatan ini dinamakan amal usaha Muhammadiyah. Dasarnya apa? Amal dulu, ya, beramal dulu, ya. Baru di sana ada usaha, syukur bagi, ada profit hasil, ya. Dari situ nanti akan bisa menghidupi setiap program usaha, ya, yang dikelola oleh persyarikatan. Ya, karena persyarikatan ini dimulai dari perjuangan. Perjuangan apa? Sesuai dengan simbol. Jadi Muhammadiyah itu punya simbol apa? Simbolnya Muhammadiyah apa? Matahari. Ya, matahari itu punya karakter, punya sifat, ya, datang untuk memberi. Ya. Dan pemberian itu tidak pernah akan diharap untuk kembali. Ini seperti sifatnya para ibu-ibu dalam mendidik, membimbing, membesarkan, menjadikan anak-anak, ya, supaya bisa jadi orang,
Nek cara wong Jawane dadi wong. Dadi wong. Dadi wong itu ya sesuai dengan harapan orang tua. Ya, kalau mau jadi guru, jadilah guru. Mau jadi aparat, jadilah aparat. Mau jadi apa saja, PNS jadi PNS yang baik. Ya, itu semua harapan. Atau jadi pengusaha, atau jadi pedagang, atau jadi apalah, ya. Semuanya diharapkan untuk menjadi yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengingat bahwa perserikatan ini memiliki karakter yang begitu mulia, ya. Yang punya karakter memberi, dan terus memberi, tidak pernah harap kembali. Seperti pimpinan di perserikatan ini mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah, ya, sampai pusat. Ini pengurusnya semuanya berikhtiar untuk membesarkan Muhammadiyah. Tetapi apakah mereka itu ketika memberi segala daya upaya, kekuatan apa yang mereka punya, apakah mereka akan diberi hasil dari perserikatan? Ada tidak pengurus ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat yang digaji oleh Muhammadiyah? Ada tidak? Ada ceritanya enggak? Tidak ada ceritanya, ya. Tetapi ketika mereka sudah menjadikan segala, ya, program amal usaha, ya, kemudian ada orang datang bekerja juga membantu dengan niat membesarkan dan menjadikan amal usaha itu menjadi baik dan berjalan sesuai dengan program. Nah, mereka dari jerih payah mereka ini diberi hanya tali kasih, ya, bukan gaji. Kalau gaji panjenengan di SD ini mulai dari jam berapa? Mulai jam 8 atau jam 7 ya, atau bahkan setengah 7 ya, atau bahkan jam 6, jam 0, ya. Nanti sampai sore jam 4. Gajinya berapa? Kalau gaji lo ya. Loh, saya sendiri alami, ya, saya sendiri alami. Saya merintis STM Muhammadiyah 2 Jatinong waktu itu dari 0, ya, tahun 9394. Ya, dari murid, ya, dari murid yang notabene semuanya dengan latar belakang yang paling rendah. Hasil ektanasnya rendah, kalau kita istilahnya IPK-nya, ya, indeks, ya, akumulasinya, ya, itu sangat rendah, ekonominya rendah, ya, kemauan mereka belajar sangat rendah karena di desa, ya, sehingga itu merupakan murid saringan yang turun gitu, sing ora klebu negeri, sing ora klebu apa itu sekolah swasta yang favorit, ya, mereka tidak terjaring, kemudian mereka mencari sekolah rintisan. Kayak waktu itu saya merintis STM Muhammadiyah 2 Jatinong ini, ya, STM Muhammadiyah itu rintisan, ya. Gedungnya masih nyewa, gurunya seadanya, gajinya dari mana? Gajinya juga seadanya, ya. Saya itu 5 tahun, ya, mengajar di STM waktu itu, gaji paling tinggi 40 juta, 40.000, ya. Saya melaju dari Tegal Mas, ya, bensin waktu itu 1.000, habis 2 liter pulang pergi. Berarti berapa butuh bensin setiap hari? 60.000, gajinya 40.000, cukup enggak? Enggak, tapi dicukupkan oleh Allah, ya. Bisa saja jalan dan bisa saja badannya gemuk sampai sekarang, ya. Saya itu bertahan gemuk sejak muda, ya. Kalau guru ya lemah-lemah sih, kita gajinya sini ya lemah-lemah mas, itu juga yang guru malah kepurus lagi. Ya.
Ini apa? Karena memang satu niatan, ya, ibda bin nafsinya itu benar, ya. Orang mau bekerja, ya, mau berjuang, mau bekerja, mau menerima hasil tali asih dari Muhammadiyah itu tidak gampang, apalagi masih sekolah-sekolah rintisan, ya, yang belum punya hasil yang diharapkan, ya, ini berat sekali, ya. Kalau di situ tidak dimulai dari perjuangan yang murni, ya, Allah juga tidak akan memberi jalan. Kalau para mujahid, para pejuang, ya, para mujahid penegak kebenaran, ya, ini mereka bertanya mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, ya, kapan datang pertolongan Allah, ya. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, ya. Kedekatan pertolongan Allah itu dibarengi, ya, dibarengi dengan ikhtiar, ya. Kalau para ulama ini memberikan kesimpulan tentang perjuangan, tentang hasil nilai amal yang kita kerjakan di hadapan Allah, ya. Ini kan setiap hari kita ini beraktivitas, di samping kita berzikir kepada Allah, ya. Aktivitas kita itu kan berzikir, ya, zikir kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, ya, karena setiap apa yang kita perbuat kalau diniatkan pada Allah, ya, itu adalah zikir. Dan zikir itu mengingat, ya, mengingat apa? Mengingat nikmat yang Allah tebarkan kepada seluruh hambanya, supaya nikmat itu bisa disyukuri, ya. Sehingga ketika kita berzikir, apalagi kita di lingkungan pendidikan, di sana harus ada taklim, ya. Taklim ini bisa berjalan, bisa bermanfaat dengan baik kalau di sana ada majelis. Maka setiap saat kita bermajelis, ya, majelis ilmu. Para ulama memberikan satu dasar, al ilmu qabla al amal. Jadi ilmu itu harus menjadi dasar sebelum kita beramal, ya. Al ilmu qabla al amal. Maka supaya amal kita itu berdasar ilmu, kemudian amal itu diterima oleh Allah, ini hanya syaratnya dua, ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar, ya. Ikhlas ini sulit, ya. Ikhlas ini sulit, ya. Karena ikhlas ini akan mendasari setiap amal yang kita perbuat supaya diterima oleh Allah, dan tidak ada pamrih kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Innama yud'aimu liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur, ya. Sungguhnya kami ini memberikan makan kamu sekalian ini hanya untuk atau mencari memberi, ya, hanya untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak akan mengharapkan pahala, ya, imbal balik, syukur, rasa terima kasih. Nah, kalau setiap amal kita itu didasari oleh itu, ya, insya Allah, ya, saya pernah mengalami ketika ini satu gambaran, ya, ketika berjuang di pemuda Muhammadiyah di tahun 90-an, ya. Ini kalau berpikir tentang hasil, tidak ada hasil materi apapun yang kita raih, ya. Di samping kita kuliah, ya, kemudian kita berjuang di Muhammadiyah lewat pemuda, ya, ada rintisan di sana BMT, ada rintisan di sana PKU, ada rintisan di sana lembaga pendidikan termasuk STM. Dan alhamdulillah ketika itu semua kita jalani dengan baik dan ikhlas, ya, dan tidak ada pamrih kecuali liwajhillah,
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak akan mengharapkan satu imbalan materi, imbalan rasa terima kasih sedikit pun, kecuali hanya mencari ridha. Nah ini kalau menjadi dasar keikhlasan kita luar biasa, ya. Dan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Waktu itu ketika kita merintis STM, ya 5 tahun, bahkan 24 jam kita konsentrasikan waktu, tenaga, pikiran, ya semuanya 5 tahun berkembang, ya secara singkat, ya dengan modal siswa, ya anak didik yang begitu kuat berkualitas rendah, bayar SPP ra kuat, ora pinter, uangnya napa nek cara istilahnya apa bengung gitu, ngeyel, terus bodoh, ngeyel, wayang bayar SPP, rambayar, wes ini entek-entek ya. Terus bagaimana cara kita untuk bisa membina, mendampingi, membimbing mereka supaya bisa menjadi siswa yang berkualitas? Iki nek dikasih pelajaran dipinter ke yo wangel tenan mlebune. Kan itu. Senangnya menggojek sekolah itu karepe mung selak mulai. Dan pakaiannya Masya Allah waktu itu. Nah, sekarang modelnya disemir. Kalau dulu rambutnya gondrong, memakai celana itu apa cupri itu, sing lebar bawah itu loh. Jadi atasnya ketat, bawahnya lebar. Terus pakai sabuk, sabuknya timbangnya besar. Lho kok timbangnya besar? Niki nang nggih gelut penak Pak. Jadi pikirannya sudah serba negatif. Ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya. Kalau anak-anak ini, ya anak-anak kita biarkan, kemudian kita tidak kasih perhatian lebih, ternyata anak-anak ini tetap dalam kondisi yang tidak bisa diharapkan. Akhirnya dengan kasih sayang, ya kasih sayang, waktu itu saya menjadi kesiswaannya. Kita beri kegiatan yang baik, mendidik, tapi jangan diajak untuk berpikir. Ya. Akhirnya anak-anak itu kita beri kegiatan seperti baris berbaris, kedisiplinan, ya, kerapian, kesantunan, kemudian kasih sayang. Caranya bagaimana? Ketika kita di pagi hari sebelum masuk, ya, kita dengan beberapa teman guru yang masih muda-muda ini belajar untuk mendekati mereka. Ketika mereka rambutnya panjang, ya, kita lus-lus, kita bimbing, kemudian kita masukkan ke ruang BP untuk dicukur rapi. Kuku-kukunya yang panjang, yang kotor, ya, kemudian dipotong, dirapikan, ya, kemudian celana apa, ya. Kemudian dengan segala kasih sayang, ketika mereka masih punya masalah, kemudian kita datangi ke rumah. Apa sih masalah? Ternyata ya Allah ya Rabbi, latar keluarga, latar belakang keluarga mereka itu sangat menyedihkan. Ya, buruh tani lepas, tidak apa itu istilahnya, tidak punya hasil yang diharapkan tetap. Ya, nek ana wong ngakon, ya mereka bekerja, kalau tidak ada orang yang minta tolong mereka tidak bekerja. Termasuk laden tukang dan sebagainya, rata-rata itu, ya, sehingga mereka ini punya hasil sehari habis sorenya untuk apa? Untuk makan. Nek bayar SPP bagaimana? Tidak bisa, tidak kuat. Ini ketika kita hanya tahu duduk di kelas, mereka rapi, disiplin, bayar SPP, ini tidak gaduh. Ya. Akhirnya bagaimana caranya? Ya kita mencari pendamping-pendamping bapak-bapak angkat. Ya. Orang-orang yang tidak betul-betul tidak mampu, ya, sampai saya itu walaupun 40.000 saya tidak pernah menerima gaji waktu itu. Ya, ya bagaimana kita itu mau menerima gaji sementara siswa-siswa kita seperti itu? Ya akhirnya beberapa, ya, guru, beberapa alumni kemudian kita minta tolong, ya, untuk menerjemahkan sebagian hartanya, ya, untuk bisa membantu mereka supaya mereka itu punya kelangsungan berpendidikan supaya sampai pada lulus. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan segala jerih payah usaha kita yang ikhlas liwajillah,
ya, lan nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak akan mengharapkan sedikit pun balasan materi maupun rasa terima kasih dari siapapun. Ya Allah ya Rabbi, di tahun pertama ya, dengan melihat anak-anak yang tadinya tidak beraturan, anak-anak yang tadinya tidak sopan, kemudian bisa menghormati guru, saling kasih terhadap teman, ya. STM yang paling santun kan menjadi nonton, liane kan buat-buaran. Jadi mereka akhirnya kita didik karakter mereka, pendekatan psikologi mereka, pendekatan dan pendampingan apa yang mereka butuhkan luar biasa, menghasilkan anak-anak yang dari kualitas rendah, IQ-nya rendah, ekonominya rendah, mereka punya semangat baru, ya. Jadi mereka kita didik disiplin, paskibraka, baris berbaris dan termasuk macam-macam, akhirnya mereka punya kualitas tersendiri, ya. Dengan apa ini kegiatan ekstrakurikulernya dan sebagainya. Tahun kedua sudah punya apa itu siswa 3 kelas, ya, jadi 16 orang. Tahun kedua sudah 3 kelas. Tahun ketiga sudah 8 kelas. Tahun keempat akhirnya saya tinggal 5 tahun berikutnya itu sudah 800 sampai 1.000 siswa, 27 kelas paralel, kelas 1 sampai kelas 3. Jadi masing-masing tingkat, kelas 1 9 kelas, kelas 2 9 kelas, kelas 3 9 kelas. Hari ini masih bertahan siswanya 1.200, sekitar 28-30 kelas paralel. Dengan karakter sistem konsep yang sekarang masih dijalankan oleh teman-teman sebagai penerus generasi muda. Ya, kenapa ini menjadi satu semangat baru di dalam pendidikan karakter di lingkungan STM, karena memang begitu. Ya. Kalau sekolah sudah maju, sudah besar, lumrah kalau mereka memiliki siswa-siswa yang berkualitas. Tapi kalau masih sekolah-sekolah rintisan, ya ini luar biasa. Ini kalau di SD Muhammadiyah yang di kampus 2 ini dari seluruh jenjang, ya. Kemarin ini kelas 1, 2 sama apa? Ini kelas 3, 4, 5. Ini kelas 3, 4, 5. Karena 1, 2, 6. Karena 1, 2. Ini SD Muhammadiyah itu kan sudah kondang kawentar, ya. Artinya sebelum SD Pandes, SD namanya ya itu Pandes. Ini kan SD Muhammadiyah kan sudah sebelumnya sudah lama, ya, termasuk keponakan saya itu semuanya alumni SD Muhammadiyah di Kauman itu, ya. Begini, supaya kan kita ini pengen generasi kita, anak-anak didik kita ini kan menjadi kebaikan itu ukurannya kalau menurut istilah, ya, akidah kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kita akan mengharapkan anak-anak kita, anak-anak didik kita menjadi soleh dan solehah? Mestinya kesolehan itu dimulai dari diri kita. Sama halnya kalau kita ingin mengharapkan anak-anak kita, dzurriyyah kita menjadi soleh dan solehah, maka orang tua itu harus memulai kesolehannya, ya, dari pribadinya. Tidak boleh artinya kita mengharapkan kesolehan orang lain, ya, termasuk anak kita, sementara kesolehan kita itu tidak kita mulai dengan baik, ya. Karena kesolehan itu akan bisa baik, ya, meskipun itu sudah diusahakan dan diikhtiarkan, ya, semaksimal mungkin, tapi kalau ya namanya nanti takdir akan berbicara. Takdir itu akan bisa kita ketahui ketika kita sudah ikhtiar, ya, kita sudah ikhtiar, ya. Maka ikhtiar, ya, usaha yang baik ini supaya anak-anak kita itu menjadi soleh dan solehah, maka kesolehan itu harus kita mulai dari diri kita.
Ya. Yang pertama adalah keikhlasan tadi. Ya, keikhlasan tadi ini hanya satu, liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ya, tidak ada yang mengharapkan kecuali ridha daripada Allah SWT, dan tidak akan mengharapkan sedikit pun balasan maupun rasa terima kasih dari manusia semua. Yang kedua adalah benar. Ya, kedua adalah benar. Kebenaran itu memang menjadi modal utama dan menjadi dasar, dan kebenaran itu tidak lain sumbernya adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini harga mati. Ya. Tidak boleh orang Islam, orang beriman itu menganggap kebenaran itu selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Famadha badal haq ilah sunnah. Ya. Selain daripada kebenaran itu ya zolal. Ya. Hina, ya. Tidak ada derajatnya. Maka kalau orang Islam itu memiliki sifat akidah yang benar, maka kebenaran sebagai modal, ya, kita beramal, ya, sebagai dasar ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan itu harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu di ayat awal, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Bahwa kitab Al-Qur'an itu adalah la raiba fihi. Jadi orang Islam itu tidak boleh meragukan sedikit pun tentang isi daripada Al-Quran. Orang Islam itu tidak boleh meragukan sedikit pun kebenaran dari As-Sunnah. Apapun ajarannya, apapun perintahnya, apapun isinya. Kalau Rasulullah itu selalu menandaskan kepada para sahabat, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajari, ya, untuk bisa memahamkan. Mayyaridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu dia baik, maka tanda kebaikan yang diberikan Allah, ya, kepada hambanya itu apa? Tafaqquh. Dia dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Ya. Jadi sekarang itu banyak orang mengerti ilmu agama, menguasai ilmu agama, tetapi sedikit mereka itu difahamkan tentang ilmu. Ya. Kalau orang pintar punya titel banyak, ya. Titel yang memiliki latar belakang agama, profesor, doktor, ya, itu banyak sekali, ya. Tetapi yang difahamkan oleh Allah itu jumlahnya sedikit. Artinya apa? Orang yang mengerti ilmu, ya, kalau dalam kata-kata mutiara al-mahfudzah yang pernah diajarkan di pondok-pondok itu kan, an-nasu kulluhum halikun. Ya. Ilal alimun, ya, wal alimuna kulluhum halikun ilal amilun, ya, wal amiluna kulluhum halikun ilal mukhlasin. Ya. Bahwa manusia ini semuanya ini akan hancur sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada derajatnya, tidak ada keutamaan, ya, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu sama, ya, di hadapan Allah juga tidak akan ada derajatnya, tidak ada keutamaannya, ya, kecuali dia berilmu untuk diamalkan. Ilal amilun, ya, alimun amilun. Ya. Setelah mereka beramal juga akan sia-sia. Amalnya itu kalau tidak didasari ilal ikhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, ya, mengamalkan ilmunya
dengan ikhlas. Ya. Jadi memang sebagai sentral perhatian yang harus kita pegang memang keikhlasan lagi. Ya. Maka kita ini sebagai pendidik sama, sebagai dai sama, sebagai mujahid sama, ya. Tidak ada artinya di hadapan Allah kecuali apa yang kita lakukan itu memang berdasarkan ilmu. Ya. Dan ilmu itu memang harus diamalkan, ya. Dan amal itu harus ikhlas. Ini yang mendasari kita ini supaya bisa memiliki satu derajat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya derajat kemanusiaan yang manusia itu memang dasarnya al-insanu makanul khata' wan nisyan. Memang manusia itu pusat daripada kesalahan. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu hampir semuanya salah. Ya. Karena apa? Kecenderungan manusia itu wa ma ubari'u, ya, nafsan, ya. Saya itu tidak bisa mengendalikan diri saya. Karena apa? Innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya kemauan dan kehendak kecenderungan setiap manusia dari diri kita itu inginnya selalu berbuat jahat, berbuat dosa. Ya. Jadi kalau kita ini dibiarkan bebas, podo-podo ditarik. Misalkan sholat, ya, sholat itu kena, ra sholat rapopo. Ya. Sholat artinya sholat itu misalkan tidak ada kewajiban, kira-kira kita ini milih sholat atau tidak sholat? Tidak sholat. Ya tetap pilih ra sholat. Poso, pilih poso ora? Poso untuk melek. Ya. Poso ya cuma dapat lapar. Ya. Mungkin kita sholat lail, qiyamul lail, sholat duha, puasa sunnah, puasa wajib, atau zakat, ya. Apapun yang kita lakukan ini kecenderungan manusia mau ditarik jujur wae. Karena sudah nas. Innan nafsa la amaratun bisu. Ya. Sungguhnya kehendak manusia itu punya kecenderungan untuk melanggar perintah Allah. Ya, untuk menyimpang daripada sunnah Allah. Kalau kita itu tidak terlanjur jadi orang beriman, mau ditarik kira-kira. Pilih sholat apa ora? Mau. Pilih puasa apa ora? Mau. Zakat apa ora? Mau. Haji ora? Ya pilih ora. Ya. Tapi kalau kita, karena kita sudah terlanjur dijadikan orang beriman dan sudah terlanjur yakin akan kebenaran keimanan kita itu, sehingga kita punya satu ikatan moral, ikatan akidah, ya, ikatan keyakinan. Ya, ketika kita meninggalkan sholat sudah merasa bahwa diri kita itu bersalah di hadapan Allah. Ketika kita meninggalkan puasa, zakat, bila diberi kemampuan untuk bisa pergi haji kemudian kita tidak lekas haji, ya kita sudah punya beban-beban dosa dan sebagainya. Nah, beban-beban dosa ini atau kewajiban-kewajiban ini kalau sudah kita lakukan secara biasa, kemudian Allah mendatangkan kemanisan iman, halawatul iman, maka itu sudah akhirnya menjadi kebutuhan. Sehingga ketika kita misalkan sudah biasa sholat jamaah, nek ra sholat jamaah koyo dene ra sholat gitu. Sudah biasa melakukan qiyamul lail, ya. Kebetulan itu suatu saat kita ketiduran, ya, kemudian kita bangun, waktunya sudah lewat, gelone kayak apa. Kita diberi kesempatan untuk puasa sunnah, ya. Kebetulan banyak sekali kegiatan-kegiatan sehingga saat itu kita tidak sempat untuk menjalankan puasa sunnah, gelone kayak apa dan sebagainya. Karena apa? Ibadah-ibadah itu sebagai satu ikatan batin dari kita dipaksa, ya, karena hukum itu kan sifatnya mengikat dan memaksa. Ya, hukum itu kan sifatnya mengikat dan memaksa. Mengikat bagi orang yang dikenai hukum dan memaksa supaya bisa mentaati hukum. Ya, karena sholat itu merupakan hukum kewajiban, puasa, zakat,
ya, haji, bahkan jihad, ya, yang menjadi puncak dari bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah adalah jihad itu. Wadil watu sanamihi jihadu fi sabilillah. Jadi puncak dari pengabdian kita kepada Allah itu, ya, itu adalah jihad. Nah, kita ini termasuk, ya, dalam rangka jihad di jalan Allah. Nah, kebenaran yang dimaksud, ya, istilahnya Allah itu akan menerima amal kita itu kan syaratnya satu ikhlas, yang dua benar, ya. Maka dalam satu kesempatan Allah juga mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu, ya, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, ini garis bawahnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian lam yartabu, kemudian di dalam hatinya ini tidak ada keraguan sedikit pun kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, ya, maka sebenarnya dialah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang imannya itu lurus. Ya, orang yang imannya lurus itu dia akan ringan untuk berjihad di hadapan Allah dengan harta, dengan jiwanya. Jadi kalau ada perintah Allah, kebenaran datang dari Allah dan Rasul-Nya, ya, kemudian mereka meneguhkan keyakinan itu, ya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun, ya, maka kalau ada perintah dari Allah itu tidak usah melengok kanan, melengok kiri, melengok ke belakang. Artinya awake dhewe rasa njaluk taren karo wong liya. Ya, minta pendapat orang lain itu ndak ada. Konsep dalam Islam itu ndak ada. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya, ya, maka harus kita teguhkan keyakinan kita dan kita hilangkan keraguan itu. Dan tidak ada lagi minta pertimbangan pendapat, apalagi voting. Ya, kan modelnya sekarang kan voting. Ya, jadi seperti SKB 3 menteri yang akhir-akhir ini menghebohkan dunia akidah Islam, dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan. Ternyata Nabil Makarim itu keislamannya juga masih sangat diragukan, ya. Anaknya ini itu benar atau salah, ya? Baptis, Ya, dibaptis itu, yang anak perempuan itu, ya. SKB 3 menteri ini kan menghebohkan dunia pendidikan Islam, yang substansinya itu, ya, tentang pakaian seragam ini tidak boleh dipaksakan dengan, ya, batasan-batasan keyakinan agama tertentu. Misalkan di sekolah Islam, ya, ini tidak boleh semuanya diwajibkan untuk berjubah, ya. Karena itu akan melanggar hak asasi, kebebasan, dan kehendak. Nah, maka di Provinsi Sumatera Barat, ya, ini mulai dari gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh kekuatan sekolah pendidikan di sana beramai-ramai untuk menolak SKB 3 menteri. Nah, di Jawa Tengah kok adem-adem ya? Ya, di Jawa Tengah adem-adem ya. Tidak ada reaksi apapun, ya, tidak ada reaksi apapun, bahkan diam-diam saja sampai hari ini, ya. Maka ini saya, ya, bukan provokasi, ya, saya punya gagasan kalau lembaga-lembaga pendidikan, ya, ini kemudian semuanya bergerak bersama menolak dari keputusan SKB 3 menteri ini, luar biasa. Ternyata kemarin
Perpres nomor 10 tahun 2001 tentang legalnya minuman keras di 4 provinsi itu, ketika dari MUI, Muhammadiyah, NU, dan seluruh ormas yang ada menolak, ya, ternyata itu satu kekuatan yang luar biasa. Akhirnya lembaran ya Perpres ya tentang investasi, pengedaran, produksi, penjualan ya minuman keras baik skala kecil maupun besar ini kemudian dicabut. Ya karena ada penolakan yang tegas dari umat Islam. SKB 3 Menteri ini kalau dibiarkan ini akan merusak tatanan. Ya, karena nanti di lembaga-lembaga pendidikan Islam, anak-anak yang tidak punya kemauan untuk berjilbab, mereka dipaksa tidak boleh. Dan ini akan bisa dituntut di depan hukum. Ya. Itu yang nanti membayar. Maka kalau ini nanti tidak disikapi segera, ya, kemudian ada ketegasan sikap dari lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, ini juga akan diberlakukan. Ya. Nah, terus enaknya piye? Maka dari Muhammadiyah langsung bersikap tegas itu juga. Ya. Cuman hari ini belum ada dukungan dari lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Mereka tidak punya aksi, tidak punya reaksi, mau gedumel dong. Ya, gedumel karena tidak ada yang mendengar. Ya, tidak ada yang mendengar. Matur pripun Pak napa demo? Ya karemu. Ya. Artinya ini harus punya ketegasan sikap yang luar biasa setiap kebijakan. Karena apa? Indonesia ini akan mengarah dibawa kepada sistem demokrasi sekuler, ya, demokrasi sekuler. Kenapa? Karena tuntutan global, ya. Ekonomi ini sudah dikuasai oleh Cina. Ya. Cina bagaimana menguasai ekonomi dan negara-negara setelah didaya dikuasa yang di Barat, di Amerika, di Soviet, ya, di Jerman, mereka dilumpuhkan oleh Cina tentang ekonomi. Caranya bagaimana? Mereka diserang dengan corona. Ini konspirasi global. Ya. Walaupun kita ini percaya tidak percaya, tapi nyatanya virus corona itu ada. Ya. Dan ternyata korbannya banyak. Ya, paling banyak adalah di Amerika. USA, korban paling banyak di dunia. Karena memang itu musuh utama Cina ya Amerika. Maka Amerika dilumpuhkan dengan corona. Kemudian ini bermutasi, berkembang lagi dengan virus apa namanya? B17, B117. Ya. Ini nanti bermutasi lagi karena virus ini dikembangkan terus. Untuk apa? Untuk melumpuhkan ekonomi dan akan dikuasai secara monopolis oleh Cina. Baru itu akan terus berkembang. Ya. Maka kalau nanti umat Islam itu terus mengikuti gerakan-gerakan sekuler itu, ya, anak-anak kita itu akan dibodohkan secara pelan-pelan, tapi pasti 5 tahun ke depan kita tuh tidak punya generasi yang ada. Lawawi harus pinter. Coba. Sekolah tidak berada pada sing pinter mulai SD niku sing pinter muridnya apa mboknya. Jadi yang heboh itu orang tuanya, anaknya tetap memegang HP Android asik, ya, dan itu tuntutan. Sing garapi mbok SMP ya mbok nih, SMA ya bakal kuliah, wes ya, dari tingkat sekolah dasar sampai menengah itu sudah rusak generasi. Coba sekarang kalau di kuliah di kedokteran online terus, piye carane iso pinter? Ya. Anak-anak yang mengerjakan soal secara online itu online mungher. Ya. Nggak lulus dan sulit. Kenapa? Karena mereka harus mempelajari sendiri, tidak punya apresiasi
langsung berinteraksi dengan ahlinya, ya, sehingga mereka ini ya sangat terbatas sekali. Ya ini luar biasa. Belum lagi bagaimana cara kita mengantisipasi tentang aktivitas kegiatan umat, pengajian rawuh, ya, silaturahim tidak ada, akhirnya kepedulian satu dengan yang lain tidak ada. Wedi apa wedine ketularan? Ya wong loro wis ora oleh dilek wedi. Nah ana tanggane kepaten ya ora ana wong layan. Terus apapun ini sekarang semuanya diusahakan untuk dibersihkan. Ini kalau sudah terlanjur terus, ya, ini nanti targetnya kepedulian, silaturahim antar satu dengan yang lain. Ini nanti sudah menjadi sistem-sistem sekuler, ya, sistem-sistem individualis seperti orang-orang Barat yang tidak punya kepedulian satu dengan yang lain. Akhirnya mereka, ya, punya kecenderungan tersentral, kekuatannya ada di pemerintah. Nah ini kita tergantung pemerintah. Pemerintah itu punya goodwill dan punya kemauan baik untuk membangun negara supaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi, ya, generasi-generasi yang terbaik. Enggak. Ya, tapi nampaknya ini kalau dibiarkan terus, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah ini akan merendahkan, bahkan mendiskreditkan dari setiap potensi umat. Ya, ternyata munculnya peraturan-peraturan baru ini kan merugikan kita semua kan, umat Islam. Ya, SKP 3 Menteri, Perpres ini, kemudian nanti akan lebih. Ini kan pusatnya dia Pak, di Undang-Undang Omnibus Law. Ini pusatnya di sana karena di Omnibus Law itu sudah mencakup seluruh undang-undang yang ada dan itu menjadi rujukan. Ya, termasuk Perpres itu kan pusatnya dari Omnibus Law, investasi dan tidak terbatas. SKB 3 Menteri juga sama. Nanti pertanahan juga sama. Katanya pertanian di Undang-Undang Agraria dari Omnibus Law itu kepemilikan tanah itu maksimal 99 tahun. Jadi setelah 99 tahun tanah itu dimiliki oleh negara. Nanti kalau tidak dikritisi dari setiap lembar, dari setiap undang-undang yang ada, itu luar biasa. Ya. Mulanya saya kira di tanah oke-oke. Mau pulang buatan tanah, mau main muntra apa? Terakhir, Bapak sekalian, saya itu buka-buka artikel, ya. Itu sebelum Ustadz Yuna Ilyas itu meninggal, ini memberikan pesan pada kader-kader persyarikatan, ya, yang 10 pesan itu menjadi syarat utama, ya, apakah dia itu pantas menjadi kader persyarikatan atau tidak. Apa itu pesan beliau ini? Yang pertama, ya, setiap kader Muhammadiyah itu satu, dasarnya harus paham Islam dan kemuhammadiyahan. Ya. Maka kalau kita itu bermuhammadiyah, ini sama saja kita ini memahami Islam, karena Islam dan Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan. Maka setiap kader Muhammadiyah ini harus secara istiqomah, rutin, berkesinambungan, bagaimana cara bisa mendalami dinul Islam. Ya, kalau nanti kita paham tentang dinul Islam, maka tidak jauh dari pemahaman kita itu di sana sudah terpapar bagaimana tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Ya. Bagaimana tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Maka di setiap jenjang, di setiap lembaga majelis, di setiap amal usaha, di situ harus ada kajian-kajian tentang Islam. Ya, tidak bisa dinafikan, itu sebuah keniscayaan. Ya, jadi kalau di SD ini setiap apa Mas Hasil? Setiap Sabtu, ya. Ini
supaya nanti bisa mendalami, hendaknya ini dibikin satu majelis taklim yang memiliki sumber yang jelas. Ya misalkan kalau Pak Zaini ya itu kan tajik ya, kemudian nanti Ustadz Fakhrudin apa akidah ya. Jadi nanti ada rujukannya, kitabnya jelas. Ya tidak hanya ceramah. Kalau ceramah itu ya itu hanya diterima sekilas. Ya. Tetapi kajian-kajian pendalaman itu tidak bisa akan bisa mengikat psikologi kejiwaan kita. Ya, dan tidak akan bisa membentuk konsep akidah yang ada di pikiran kita. Ya. Oleh sebab itu yang namanya kajian itu harus kitabnya jelas. Ya, misalnya akidah, nanti kalau dasar dan jelas misalkan memakai kitab Ushul Salasah, misalkan ya atau Dinul Islam, ya atau apa saja. Kemudian tentang ibadah, kalau di persyarikatan yang memakai tarjih, ya, tarjih. Syukur bagi nanti setelah tarjih sudah khatam, itu nanti kemudian mencari kitab rujukan yang diambil dari tarjih, ya. Ada Bulughul Maram, kemudian akhlak dan sikapnya bisa pakai Riyadhus Shalihin dan sebagainya, ya. Ini nanti setelah itu dijalankan, insya Allah itu sedikit demi sedikit akan mengikat kejiwaan kita. Itu maksudnya. Jadi setiap kader Muhammadiyah itu harus memahami Islam dan kemuhammadiyahan. Kemudian yang kedua, ikhlas bekerja. Ya. Ikhlas bekerja, betul ya. Yang namanya amal usaha Muhammadiyah itu dasarnya amal dulu. Amal itu adalah ikhlas. Ya, maka Muhammadiyah itu dalam setiap program itu bukan diistilahkan legan boleh ngomongan, bukan. Ya, dasarnya adalah faida faragta fansor. Kalau sudah selesai satu program yang baik, lanjutkan dan cari program-program yang lain yang lebih baik, terus berkembang dan dinamis. Ya. Dan itu nanti ketika kita berlatih terus seperti itu, nanti keikhlasan itu tidak terasa akan muncul di diri kita masing-masing, sebagaimana kita itu dipaksa oleh Allah dengan syariatnya. Ya, ada rukun Islam, syahadah, kita dipaksa oleh Allah untuk bersyahadah. Ya, setelah syahadah kita buktikan dengan sholat, dengan kewajiban 5 waktu, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan kita dipaksakan setiap hari, setiap saat, terus menerus. Akhirnya kita akan menemukan. Ya. Jadi itu sudah, walaupun terpaksa, jadi kebiasaan. Akhirnya kita akan menemukan jati diri kita masing-masing. Ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada jihad. Ya, macam-macam di sanalah kemudian. Karena itu merupakan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa, sehingga ketika kita itu dipaksa kemudian terbiasa, ya, akhirnya kita akan menemukan karakter jati diri kita di hadapan Allah SWT. Potensi saya itu sebenarnya untuk bisa mendatangkan rasa cinta saya kepada Allah itu lewat apa tahu? Ada orang, ya, yang dia bisa menjadi baik itu karena dia melaksanakan sholat jamaah 5 waktu dan tidak pernah salah. Wah, kalau itu saya tidak mampu, saya pilih puasa saja. Wah, nek puasa aku mampu, aku pilih zakat baik. Aku naik zakat mampu, aku tak boleh sedekah, infak atau amal-amal jariah atau apa saja yang lain. Ya. Kalau itu tidak mampu, saya pilih jihad baik. Nah, kita cari potensi-potensi diri kita itu, kecenderungan kita itu dari potensi mana? Ya, kalau dalam surah At-Taghabun ayat 16 itu kan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, kemampuan kita itu kita cari. Nek cara Jawa, wong muni kudu duwe petingan. Ya, petingannya awake dhewe iki apa? Ada kan orang punya potensi
sholat jamaahnya kuat. Ada orang punya potensi, ya, qiyamul lailnya kuat. Ada punya potensi puasa sunnahnya kuat. Ada orang punya potensi sedekahnya kuat. Ada pula potensi silaturahimnya kuat, peduliannya kuat. Ya, dan lain sebagainya kita cari masing-masing. Tidak harus semuanya bisa kita jalankan. Tapi fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ya, kita suka mendengar. Artinya suka mendengar kemudian mentaati, artinya apa? Kita terus mencari dan mencari ilmu. Setelah kita mencari ilmu dengan wasma'u wa ati'u, kemudian kita taat, kita jalankan. Disitulah nanti ada kesempurnaan dan kekuatan agama. Ya, tapi harus ingat, fattaqullah. Tetaplah semua itu ditujukan untuk mencari derajat tertinggi, yaitu takwa di hadapan Allah, supaya fala'allakum tuflihun, agar kita itu beruntung hidupnya. Ya, hidupnya beruntung di dunia, di akhirat akan lebih beruntung, karena di sana kita akan menuai apa yang kita usahakan ketika di dunia. Ya, disitulah nanti kita akan terbangun yang namanya ikhlas. Maka kader Muhammadiyah itu pertama harus mengkaji ilmu Islam dan kemuhammadiyahan itu dengan baik. Kemudian ada di sana ikhlas bekerja untuk bisa membesarkan Islam dan Muhammadiyah, atau membesarkan Muhammadiyah dengan tujuan Islam lewat Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga apa? Al-a'mal. Ya, amal, berbuat. Ya. Kader Muhammadiyah itu harus selalu berbuat, dinamis. Tidak berhenti dalam satu kegiatan, tetapi terus dan terus. Ya. Kalau di cabang Muhammadiyah ini amal usahanya apa saja? Ada di bidang pendidikan cabangnya, di bidang kekuatan ekonomi ada BMT apa itu? Bina umat. Terus dalam PKU kesehatan syahadah, ya, dan alhamdulillah ini terus berkembang kan? Ya, dengan dokter yang baru ini Bu Windy, ya, ini punya inovasi progres yang luar biasa dan kendel gitu, Bu Windy. Ya, jadi ini PKU ini insya Allah akan maju, ya, karena memang kalau tidak ada tenaga medis, ya, kesehatan seperti Bu Windy ini, pancet kan, ya. Ini termasuk berani, ya. Kemudian berani menyiapkan program swab sendiri kan luar biasa ini, ya. PKU kecil, ya, tapi sudah mandiri, sehingga teman-teman, ya, yang akan tes swab ini sudah dilayani di PKU Muhammadiyah Prodi. Mungkin sekelas PKU Muhammadiyah ini mungkin yang lain belum ada, ya, karena memang Dr. Windy ini luar biasa, progresnya luar biasa dan harus didukung, ya, didukung. Dulu ketika saya merintis PKU di Jatinam itu masih dokternya masih koas dari UNS itu, setiap saat pemuda NA niku kantorannya di PKU itu, kesannya biar rame dan dokternya kerasan gitu. Dan akhirnya berkembang betul, akhirnya sekarang menjadi rumah sakit besar Jatinam. Itu rintisannya di kala kita pemuda. Jadi NA kalau pemuda rukun, setiap hari punya kantoran di situ, ya. Dan alhamdulillah BMT juga sama. BMT waktu itu kita dibantu dari Bakesos, masih ingat Bakesos? Mas Tarsila, ya. Bakesos itu Badan Kesejahteraan Sosial, ya, yang sekarang jadi Lawismu ini. Ya, itu dulu dikasih modal Bakesos itu 300.000. Ya, kita rintis berapa tahun pertama, ya, jadi pengurus BMT itu nggak ada yang digaji. Saya itu jadi pengurus BMT Jatinam yang itu berapa tahun nggak pernah terima gaji. Ya, sekarang sudah berkembang menjadi 70-80 miliar sekarang. Sudah memiliki 10 cabang di seluruh kabupaten. Ada yang di Wedi, ada yang di Manis Renggo, ada yang di Ceper, ya, di Jatinam beberapa, ya, sudah 10 cabang. Ya,
kemudian tokomunya dan sebagainya usaha banyak. Itu rintisan-rintisan dari ilmu ya. Itu apa? Namanya kita beramal ya, terus dinamis bekerja ya. Kemudian yang keempat jihad. Ya. Jihad ini sebagaimana Rasulullah SAW ini bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Ya. Jadi pokok daripada urusan ini kalau kita pegang, pokok daripada urusan itu adalah Islam. Jadi kalau kita itu mengutamakan urusan Islam dan meninggalkan urusan yang lain, artinya seruan Allah dan Rasulnya itu kita biasakan untuk kita utamakan, kemudian meninggalkan, menomorduakan, lalu menomorkan berapa urusan yang lain, itu nanti kita akan diangkat derajat oleh Allah. Maka Rasulullah memberikan dasar Ra'sul amri al-Islam. Ya. Wa dirwatu wa umudu as-shalah, ya. Lah buktinya kita tuh mengutamakan urusan dan meninggalkan urusan yang lain, mengutamakan urusan Islam dan meninggalkan urusan yang lain, itu buktinya Pak wa umudu as-shalah. Sebagai penguat bukti pertama kali kita itu menegakkan sholat. Ya. Masjid-masjid kita ramaikan, masjid-masjid kita makmurkan, soft-soft kita rapatkan, majelis-majelis taklim kita hidupkan. Nah sekarang kan soft-soft di masjid-masjid kan direnggangkan. Ya. Salaman rawani, salaman konco malah jodosan. Nah orang malah sikut. Ya jadi orang Islam sekarang salaman begini tidak berani ketemu dengan temannya. Padahal di situ ada perintah. Ya. Tasoffahu yudhibu an'ani. Kalau kamu bertemu ya, idayal taqiyani mulsiyam tsumma tasoffah. Ya, la yufarriqu minhu illa ghafarallahu. Kalau dua orang muslim bertemu kemudian bersalaman, dari salaman itu ya dipahamkan ya, menghilangkan rasa hati